Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare kembali menjumpai Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik yang saya untuk Anda lewatkan kali ini. Tetap bersama saya Jauhar Manikam dan saya Nerusdin, dan pemirsa jangan kemana-mana. Mari kita saksikan apa kabar Pare-Pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 201 calon siswa sudah melakukan pendaftaran secara online di UPTD SDN 3 Kota Pare-Pare. Ini membuktikan bahwa sekolah ini masih menjadi sekolah yang paling diminati oleh para orang tua untuk melanjutkan jenjang pendidikan anaknya di tingkat sekolah dasar. Satu hari jelang penutupan batas pendaftaran peserta didik baru, UPTD SD Negeri 3 Kota Pare-Pare telah menerima pendaftar sebanyak 201 calon siswa. Jumlah calon peserta didik baru ini terbilang cukup tinggi dibandingkan dengan jumlah kuota peserta didik baru yang diterima, yakni hanya 84 orang saja. Ini artinya akan ada sekitar 117 calon siswa yang harus tereliminasi. Sejak pertama dibuka pendaftaran secara online pada 22 Juni, pelamar di sekolah ini sudah membludak dan langsung menembus angka ratusan pelamar. Hal ini membuktikan bahwa SD Negeri 3 Kota Pare-Pare masih menjadi sekolah yang paling diminati oleh para orang tua untuk melanjutkan jenjang pendidikan anaknya di tingkat sekolah dasar. Pendaftaran akan terus berlanjut hingga 1 Juli 2020 dan dilakukan secara online. Sedangkan pengumuman akan dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2020 mendatang. Sampai saat ini SD Negeri 3 ini sudah berapa banyak pendaftar, Bu? Sampai hari ini sudah 201 pendaftar. Itu untuk Anda sendiri, Bu, kuotanya ini berapa? Kuota untuk di SD 3 itu ada 3 rombal kami siapkan, kemudian setiap kelasnya 28, jadi total yang mau kami terima 84. Itu sekarang ini melebihi, Bu, ya? Sudah sangat melebihi, di atas 100%. Itu nantinya kapan itu hasilnya, Bu? Insya Allah tanggal 7 pengumuman secara serentak kan. Memang dari Diknas sudah dijadwalkan tanggal 7 pengumuman. Ini untuk akhir pendaftaran kapan? Besok, Bu? Iya. Oke. Erwin TV Peduli mengabarkan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wujud kepedulian Polri dalam membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Pare-Pare, Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menggelar donor darah. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 yang jatuh pada tanggal 1 Juli. Personil Satuan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan menggelar donor darah. Aksi sosial tersebut dilaksanakan di Aula Mapaliling, Mako Brimob Batalion B Kota Pare-Pare. Danyon Brimob Pare-Pare Kompol Sapari mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi pihaknya dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 yang jatuh pada 1 Juli 2020. Adapun kegiatan donor darah ini diikuti oleh personil Batalion B Pelopor dan Bayangkari serta RBC Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Sulawesi Selatan. Program kegiatan donor darah ini rutin dilakukan oleh Satuan Brimob Batalion B Pelopor Polda Sulawesi Selatan sebagai wujud kepedulian Polri dalam membantu ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia Kota Pare-Pare sehingga dapat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan darah. Di samping bernilai sosial, donor darah ini juga untuk menjaga kesehatan tubuh, jantung, dan dapat menurunkan kolesterol agar sel-sel darah merah dapat tumbuh dan berkembang kembali. Kemarin ada kegiatan donor darah, itu dalam rangka apa itu, kemudian? Ya, baik. Ya, terkait dengan donor darah di Batalion B Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel, ini secara serentak ya di Satbrimob Polda Sulsel terkait dengan Dirgahayu Polri yang ke-74 tahun 2020, yang mana Brimob ya, seluruh jajaran Batalion A, Mapusat yang ada di Pare-Pare maupun di Bone, perintah pimpinan ikut berpartisipasi dan membantu PMI untuk menyumbangkan ya donor darah personil di Batalion B. Karena apa? Informasi yang diterima PM ini stok darah berkurang, dan alhamdulillah kemarin kita laksanakan donor darah secara serentak khususnya di Batalion B Pare-Pare ini. PMI sudah menerima donor darah dari Batalion B dengan harapan stok darah bisa tercukupin. Alhamdulillah donor darah berjalan lancar
anggota yang melaksanakan juga senang karena ulang tahun Polri yang ke-74 tahun 2020, ya, tepatnya besok 1 Juni sudah melaksanakan upacara secara virtual, dan donor darah kemarin sudah kita laksanakan, ya, bakti brimob untuk masyarakat. Saya kira itu. Ya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parepare segera membahas 3 rancangan peraturan daerah. Berikut informasi selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare segera membahas 3 rancangan peraturan daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, Ranperda Administrasi Kependudukan, dan Ranperda Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Menyusul diterimanya Ranperda tersebut pada rapat paripurna pandangan umum fraksi yang digelar Senin 29 Juni 2020 kemarin, pandangan umum fraksi dibacakan langsung oleh juru bicara fraksi diantaranya Haji Sulaiman SE dari fraksi Golongan Karya. 2019 penyelenggaraan administrasi kependudukan dan sistem perencanaan pembangunan daerah yang sebagaimana penyerahan telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Parepare dalam Paripurna DPR Kota Parepare pada tanggal 29 Juni 2020. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah. Haji Yangsmin Rahman SE dari fraksi Demokrat. Daerah Kota Parepare masing-masing tentang 1. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019. 2. Insinyur Ibrahim Suanda dari fraksi Fakar Indonesia. Pandangan umum Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, Pakar Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare terhadap rancangan peraturan daerah Kota dan Insinyur Haji Andi Amir Mahmud dari fraksi Gerindra. Parepare tahun 2019. Penyelenggaraan administrasi kependudukan. Rencana pembangunan daerah disampaikan oleh Fraksi DPRD Parepare menyatakan bersedia membahas ketiga Ranperda tersebut, terutama Ranperda LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2019. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, sebanyak 5 nama calon yang menguat dan berpeluang besar pada pemilihan Ketua Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Cabang Kota Parepare. Pemilihan Ketua IPSI direncanakan akan digelar pada 4 Juli mendatang. Musyawarah Kota atau Muskot Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia atau IPSI Kota Parepare dipastikan berlangsung 4 Juli 2020 mendatang. Kepastian ini terungkap dalam rapat pemantapan Muskot IPSI Kota Parepare yang berlangsung di ruang Fuskomkref Dinas Kominfo pada Senin 29 Juni 2020 kemarin. Wakil Ketua KONI Kota Parepare Haji Bahtiar Syarifuddin SE mengatakan, panitia musyawarah Kota IPSI Kota Parepare sudah sangat siap dalam pelaksanaan Muskot pada tanggal 4 Juli 2020. Pegiat komunitas hijau Kota Parepare ini berharap agar perguruan pencak silat di Kota Parepare yang masih eksis agar bisa berkomunikasi langsung dengan panitia agar hak suaranya dapat terakomodir dalam Muskot mendatang. Selain itu, kepada pengurus baru yang terpilih nantinya betul-betul dapat mempersiapkan diri dalam memacu perkembangan pencak silat khususnya di Kota Parepare, terutama menjelang Praporda. Hari ini Panitia Pelaksana Musyawarah Kota IPSI Kota Parepare telah melakukan rapat teknis sebagaimana apa yang telah saya sampaikan agar supaya panitia IPSI ini secepatnya melakukan pelaksanaan musyawarah kota. Memang ada sedikit molor, ada sedikit selama 1 minggu diakibatkan karena persetujuan dari provinsi baru juga saja turun pada hari Jumat kemarin, sehingga kita memaklumi panitia mengulur waktu dan insya Allah pelaksanaan dipastikan insya Allah pada tanggal 4 Juli 2020 akan datang. Panitia sekarang ini sudah mempersiapkan semua perlengkapan termasuk persyaratannya kepada seluruh pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan musyawarah kota ini, sehingga nantinya kita berharap pada seluruh perguruan-perguruan yang ada di Parepare, perguruan-perguruan yang masih eksis di Parepare, agar kiranya dapat berkomunikasi langsung dengan kepanitiaan sehingga hak suaranya, hak pemilihnya itu bisa terakomodir dan bisa
dilaksanakan secara kompak dan solid. Tidak ada lagi nanti istilah kepengurusan ini menjadi atau menyisahkan hal-hal yang tentu mengganggu proses bagaimana dinamika yang terjadi nanti di IPSI ke depan. Karena saya selaku wakil ketua KONI sangat berharap sekali agar supaya kepengurusan yang terbentuk ini setelah 2 tahun lebih vakum itu akan langsung berpacu untuk bagaimana agar supaya memantapkan rapat kerjanya, memantapkan seluruh perguruan-perguruan yang ada untuk mempersiapkan atletnya menuju Porda yang akan datang. Sejumlah nama-nama yang berkompeten memimpin IPSI Kota Parepare pun mulai mencuat, di antaranya HM Iskandar Nusu SSTPM SI, Dr. Andes Muhammad Ardi, Haji Bahtiar Syarifuddin, Samiruddin SH, serta Ruslan Nawir. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan di era COVID-19, program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Kota Parepare melaksanakan seminar online webinar berskala nasional. Berikut liputan selengkapnya. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare melaksanakan seminar online atau webinar berskala nasional dengan mengangkat tema Geliat Komunikasi, Sosiologi dan Pendidikan Islam menuju Era Postnormal pada Selasa 30 Juni 2020. Webinar nasional ini dilakukan secara virtual dengan melibatkan 3 pemateri dari perguruan tinggi yang berbeda, di antaranya Wakil Rektor 4 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Dr. Andi Muhammad Faisal Bakti MA, Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang, Profesor Dr. Syamsul Arifin MSI, dan Kaprodi Program S2 PAI UM Parepare, Dr. Siti Wardahana Fidas MPDI. Materi yang diangkat oleh masing-masing narasumber di antaranya tren dan prospek komunikasi Islam berbasis virtual di era postnormal, Islam dan transformasi sosial di era postnormal, dan pendidikan Islam dalam landscape postnormal. Webinar nasional ini diikuti oleh Rektor UM Parepare, Dr. Andes HM Nasir SMPD, Direktur Program Pasca Sarjana UM Parepare, Dr. Andes Amaluddin M. Hum, Ketua Tim Penggerak PKK Haja Erna Rashid Taufan, serta beberapa pejabat dan dosen UM Parepare. Rektor UM Parepare Dr. Andes HM Nasir mengatakan webinar ini dilaksanakan sebagai upaya untuk tetap meningkatkan kualitas pendidikan di era COVID-19. Universitas Muhammadiyah Parepare, khususnya program Pasca Sarjana S3 Pendidikan Agama Islam, salah satu usaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Muhammadiyah pada era COVID-19 ini. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Saudara, Haja Erna Rashid Taufan meluangkan waktunya meninjau kesiapan pusat oleh-oleh Parepare. Peninjauan itu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dan fasilitas, termasuk melakukan renovasi tata ruangan yang terletak di lantai dasar Balai Ainun. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, Haja Erna Rashid Taufan, meluangkan waktu meninjau kesiapan pusat oleh-oleh Parepare pada Senin kemarin. Erna Rashid Taufan mengungkapkan peninjauan itu dilakukan untuk memaksimalkan fungsi dan fasilitas, termasuk melakukan renovasi tata ruangan yang terletak di lantai dasar Balai Ainun guna menyambut era new normal. Perbaikan menjelang new normal. Jadi tadinya sudah tidak ada orang masuk belanja, sekarang harus direnovasi dulu, direnov sedikit. Persiapan, Bu ya? Persiapan new normal. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pusat oleh-oleh Kota Parepare dijadikan pusat oleh-oleh dengan ciri khas kerajinan limbah kulit kerang oleh Haja Erna Rashid Taufan. Berikut liputan selengkapnya. Tak hanya meninjau dan mengarahkan model renovasi yang diinginkan di pusat oleh-oleh Parepare, Ketua Dekranasda Parepare terlihat membawa sejumlah produk olahan kerang yang akan dipajang di pusat oleh-oleh binaan Dekranasda Parepare ini. Sebagai desainer nasional yang didaulat sebagai pembina di sejumlah komunitas desainer, seperti komunitas desainer etnik Indonesia, Haja Erna Rashid Taufan menyulap pusat oleh-oleh tersebut dengan ciri khas kerajinan limbah kulit kerang. Beraneka ragam olahan kulit kerang berestetika tinggi yang diperjualbelikan, seperti baju adat Bugis, Makassar, Toraja, dengan balutan aksesoris kulit kerang, bros bertema huruf, kalung, lampu tidur,
bingkai foto, dan berbagai jenis lainnya. Seperti biasa, kerang ke kerang, serba kerang, mulai dari bros sampai kalung yang sebesar di WK. Nih, ini kalungnya. Kali-kali saya meminta etnik juga di sini, ya. Jadi bisa dikatakan bahwa Balai Inon ini adalah ciri khasnya itu kerang ya, kerjaan. Ciri khasnya wajib. Jadi semua serba kerang. Kalau dulu seperti daerah Cirebon itu dari dulu orang bisa bikin tempat tisu, ya. Ya kalau ini kan sudah biasa. Ya, di daerah manapun yang pesisir pantai sudah bikin tempat tisu. Ini juga serba kerang semua, tapi di daerah lain juga ada. Nah, di Parepare saya sebagai ketua Dekranas mencoba apakah kerang ini bisa dimasukkan ke fashion sesuai dengan dunia saya juga desainer. Alhamdulillah ternyata bisa dibikin. Ini contohnya. Ini semua. Ini kerang-kerang, tapi ada sedikit modifikasi. Ya, ini sudah pelatihan membuat kerang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, rapat paripurna pandangan fraksi terkait 3 Ranperda Kota Parepare dilakukan melalui media daring. Selain anggota DPRD dan wali kota beserta wakil wali kota Parepare, sejumlah SKPD turut mengikuti kegiatan ini. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Parepare menggelar rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Parepare secara virtual melalui aplikasi Zoom dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi mengenai 3 Ranperda Kota Parepare pada Selasa 30 Juni 2020. Penyampaian jawaban wali kota ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Pindah dan meninggal, sehingga atas dasar itu pembebanan iuran dari pemerintah kota terhadap penduduk yang sudah meninggal atau pindah bisa segera direvisi. Terkait penataan penduduk non-permanen dan khususnya pencatatan perkawinan, tidak dicantumkan persyaratannya. Ketiga Ranperda yang diajukan antara lain Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, Ranperda Administrasi Kependudukan, dan Ranperda Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Rapat paripurna secara virtual ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Parepare, Haja Andi Nurhatina Tipu Esos, didampingi Wakil Ketua Haji Rahmat Samsu Alam. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk menghadiri dan mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Parepare dengan acara jawaban wali kota Parepare atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap 3 buah rancangan peraturan daerah Kota Parepare melalui video conference atau acara virtual. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD pasal 151 ayat 3 huruf A angka 3, tanggapan dan atau jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi, dan pasal 158 ayat 5 pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 156 tata tertib DPRD. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah lingkup pemerintah Kota Parepare. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk melihat kondisi rumah dari para penerima manfaat, apakah benar-benar layak untuk dibedah, Lurah Lapade bersama tim fasilitator dana alokasi khusus bedah rumah didampingi RT RW setempat turun melakukan survei ke rumah warga penerima manfaat
dan bedah rumah untuk tahun 2020. Berikut liputan selengkapnya. Lurah Lapade bersama tim fasilitator dana alokasi khusus atau DAK bedah rumah didampingi RT RW setempat turun melakukan survei ke rumah warga penerima manfaat DAK bedah rumah untuk tahun 2020. Survei dilakukan dengan mendatangi satu persatu rumah penerima manfaat pada Selasa 30 Juni 2020. Lurah Lapade Haja Sri Meriani menjelaskan tahap yang dilakukan saat ini masih tahap survei untuk melihat kondisi rumah dari para penerima manfaat apakah benar-benar layak untuk dibedah. Selain melihat kondisi rumah, para tim survei juga memeriksa data para penghuni yang tinggal di rumah tersebut untuk memastikan bahwa rumah yang akan dibedah tersebut masih dihuni oleh pemiliknya. Kegiatan hari ini kami didampingi oleh fasilitator dan Bapak RT dan Ibu RT untuk melakukan survei kepada penerima manfaat dari dana alokasi khusus per tahun 2015 ya. 2015 yang kita survei ini kita berada di RT 3 RW 3 juga ya. Ya seperti itu. Kami mengharapkan bahwa masyarakat memahami penerima manfaat ini baru tahap survei karena harus ada beberapa indikator yang harus terpenuhi. Di antaranya alas hak dan kondisi daripada bangunan itu. Terus ada daftar KK dan KTP. Itu syarat yang ditentukan oleh kementerian ya. Kementerian. Lurah Lapade menyampaikan, tahun ini realisasi dana alokasi khusus atau DAK bedah rumah untuk wilayah Kelurahan Lapade sebanyak 51 unit rumah. Setiap unit rumah menerima DAK sebesar Rp17.500.000 sehingga besar dana alokasi khusus bedah rumah untuk Kelurahan Lapade tahun 2020 dikali 51 unit sebesar Rp892.500.000. Andi TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbarui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin. Saya Johar Manika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.